Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran tematik. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran 4, 5, dan 6. Mari kita belajar bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama bahasa Indonesia KD 3.3, menemukan persamaan arti kata dalam teks, menuliskan cerita berdasarkan gambar, dan membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan sosial. Kedua PPKN KD 3.3, keberagaman suku bangsa di Indonesia dan keberagaman usia di lingkungan sekitar. Ketiga matematika KD 3.5, menentukan kesetaraan beberapa nilai pecahan uang dan menghitung uang kembalian. Keempat SBDP KD 3.4, hiasan dari bahan buatan. Baik, hari ini kita belajar menemukan persamaan arti kata dalam teks. Coba ingat kembali persamaan kata yang telah kamu pelajari sebelumnya. Misalnya, kata tanah air sama artinya dengan tempat kelahiran. Atau kata bersatu sama artinya dengan berkumpul atau berkelompok. Menuliskan cerita berdasarkan gambar. Kamu dapat menuliskan cerita berdasarkan gambar. Gambar yang akan ditulis ceritanya biasanya memiliki tema. Misalnya, tema kehidupan sosial dengan gambar berkunjung ke rumah paman atau bermain dengan teman-teman. Kamu dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Berikut langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar. Yang pertama, amatilah gambar dengan saksama. Yang kedua, tuliskan kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar. Ketiga, susunlah kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Selanjutnya, membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan sosial. Kamu sudah mengetahui berbagai kosakata tentang kehidupan sosial. Dari kosakata tersebut, kamu dapat membuat kalimat. Kalimat merupakan gabungan beberapa kosakata. Perhatikan contoh berikut. Menjenguk. Contoh kalimatnya, Windah menjenguk Rani yang sedang sakit. Kedua, kata teman. Dodi mempunyai banyak teman di sekolah. Keberagaman suku bangsa di Indonesia. Di Indonesia terdiri dari banyak pulau. Di setiap pulau terdapat beragam suku bangsa. Contoh suku bangsa dari berbagai pulau di Indonesia adalah sebagai berikut. Di Jawa ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, dan suku Tengger. Di Sumatera ada suku Gayi, suku Melayu, suku Minangkabau, dan suku Batak. Di Kalimantan ada suku Dayak, suku Suluk, dan suku Tidung. Di Sulawesi ada suku
Minahasa, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Toli-Toli. Di Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, dan suku Arfak. Temanmu juga tentu berasal dari berbagai suku. Meskipun demikian, kamu hendaknya tidak membedakan teman. Kita harus memiliki sikap menghargai dan menerima perbedaan antar teman. Hal tersebut dapat menjaga kerukunan dengan teman. Tadi kita belajar keberagaman suku di Indonesia. Sekarang keberagaman usia di lingkungan sekitar. Di rumah biasanya terdapat perbedaan usia antara anggota keluarga. Secara umum, perbedaan usia dikelompokkan menjadi 3. Usia 0-12 tahun disebut anak-anak. Usia 13-17 tahun disebut remaja. Usia 18 ke atas disebut dewasa. Menentukan kesetaraan beberapa nilai pecahan uang. Ayo ingat kembali cara menentukan pecahan uang. Perhatikan contoh berikut. Rp3.000 setara dengan pecahan uang berikut. Jadi di kolom yang pertama ada 1 lembar uang Rp2.000 dan 1 lembar uang Rp1.000. Yang kolom kedua ada pecahan 1.000 sebanyak 3 lembar. Kolom yang ketiga ada 6 keping uang Rp500. Jadi uang yang nilainya setara dapat saling ditukar. Menghitung uang kembalian. Jika uang yang kamu bayarkan lebih besar dari harga barang, kamu akan mendapatkan uang kembalian dihitung dengan cara mengurangi uang yang dibayarkan dengan harga barang. Perhatikan contoh berikut. Komang mempunyai uang Rp5.000. Ia membeli buku gambar seharga Rp3.000. Berapa besar uang kembalian Komang? Gambarkan kemungkinan pecahan uang yang diterima Komang. Penyelesaian. Uang kembalian dapat dihitung dengan cara pengurangan bersusun. Uang yang dibayarkan sebanyak Rp5.000. Harga barang Rp3.000. Kembalian sebanyak Rp2.000. Jadi uang kembalian Komang sebanyak Rp2.000. Pecahan uang kembalian yang mungkin diterima Komang adalah sebagai berikut. Mungkin Komang akan mendapatkan 1 lembar uang Rp2.000 atau 2 lembar uang Rp1.000 atau 1 lembar uang Rp1.000 dan 2 keping uang Rp500 atau 4 keping uang Rp500. Jadi di sini uangnya berbeda tapi nilainya sama. Hiasan dari bahan buatan. Selain dari bahan alam, kita juga bisa membuat hiasan dari bahan buatan. Bahan buatan dapat diperoleh dari barang-barang bekas. Misalnya, koran, kardus, kemasan minuman, dan botol plastik. Di sini ada gambar. Coba lihat gambar yang pertama, tas dengan hiasan dari koran bekas. Kedua, bingkai foto dari hiasan kardus. Yang ketiga, pot tanaman dari botol minuman. Itulah tadi materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang kita lanjut penugasan. Pertama, bahasa Indonesia KD 3.3. Carilah arti kosakata berikut. Kata membantu, berbagi, dan berkunjung. Kedua, matematika KD 3.5. Bu Pena halaman 86, nomor 1. Kerjakan di buku tulis. SBDP KD 3.4, Bu Pena halaman 88, membuat hiasan dari bahan buatan. PPKN KD 3.5, membuat tabel usia anggota keluarga. Misalnya, nama, kamu tulis nama kamu, kedudukannya apa.
kedudukannya misalnya sebagai anak, sapaannya, kemudian usianya. Kalau usianya 0 sampai 12 tahun berarti ia termasuk kategori anak-anak. Kalau usianya 13 sampai 17 tahun berarti dia disebut remaja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna jatinaba. Shadaqallahul azim. Cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku semua paham apa yang tadi Ibu sampaikan. Harapan Ibu semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.